latar belakang. Setiap negara memiliki permasalahan berbeda dalam ekonomi. Suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi, yang disebut sebagai sistem ekonomi. Salah satu masalah ekonomi adalah arus modal dan bisnis. Meningkatkan arus modal yang masuk ke dalam suatu negara merupakan aliran modal masuk asing, memberikan manfaat ke dalam suatu perekonomian untuk menunjang ketersediaan dana investasi, memfasilitasi terjadinya transfer ekonomi dan kemampuan material, serta mendorong perkembangan pasar keuangan domestik. Bisnis internasional telah tumbuh dengan sedemikian secepatnya dalam dekade terakhir. Sebagai banyak ahli meyakini bahwa semua orang sedang hidup dalam era globalisasi. Globalisasi merupakan gerbang pembuka hubungan kerjasama antara suatu negara yang lain. Globalisasi itu telah menimbulkan intensifikasi peran perdana internasional dalam ekonomi dunia. Asal mula terjadinya arus modal. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Sebagai suatu faktor produksi yang memiliki, demikian sebaliknya, semakin langka modal semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sifat umum arus modal internasional. 1. Portofolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan komersial paper lainnya. 2. Direct investasi, yaitu investasi nil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku. Kesejahteraan arus modal internasional didasarkan dalam kondisi persaingan di mana nilai marginal produksi of capital akan dilakukan oleh hasil yang diperoleh dan capital investment yang dilakukan. 2. Diikuti dengan mobilitas faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, teknologi, dan manajemen. Sifat arus modal, investasi langsung dan investasi portofolio. Investasi real dalam bentuk pendirian cabang perusahaan seperti perluasan atau pembelian seluruh perusahaan oleh perusahaan asing atau penduduk asing yang berlokasi di negara lain. Arus modal investasi asing langsung mendapatkan return yang lebih tinggi melalui 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, 2. Perpajakan yang lebih menguntungkan, 3. Infrastruktur yang lebih baik. Diversifikasi risiko untuk menghindari tarif dan non-tarif yang dibebankan kepada impor dan sekaligus memanfaatkan sebagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investment tersebut. Continue dapat melakukan direct control melalui 1. Ekspansi vertikal, yaitu pendirian cabang di luar negeri untuk menghasilkan input bagi perusahaan induk. Misalnya, perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian diperoleh lebih lanjut di perusahaan induk. Dan ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dalam melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Motif melakukan investasi portfolio. Yang pertama, mencari return yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan teori HO, suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi. Yang kedua, diversifikasi resiko. Hal ini sesuai dengan portfolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil. Bisnis internasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk merelasi masyarakat internasional. Yang pertama, ekspor insidental atau incidental export. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Yang kedua, ekspor aktif atau aktif ekspor. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga, penjualan lisensi atau licensing. Tahap ini negara berdatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat, franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, dan lain-lain. Bentuk franchise yang pada saat ini populer di negara kita dan juga di negara lain, yaitu 1. Manajemen sistem yang sudah teruji, 2. Memiliki nama yang sudah terkenal
biaya tinggi untuk mendapatkan franchise. Yang kedua, keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchiseor. Pemasaran di luar negeri. Bentuk ini memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negara asing atau home country. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri atau total international business. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi produksi ke luar negeri. Yang pertama, hasrat untuk mengejar keuntungan global atau pursuit of global profit. Hal ini didasarkan fakta bahwa pada dasarnya perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan kapitalis yang selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, keinginan untuk mencari dan memperoleh sumber bahan mentah atau raw material seekers. Yang ketiga, melayani pasar secara langsung atau market seekers. Bila suatu perusahaan sudah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Yang keempat, meminimumkan biaya atau cost minimizer. Perusahaan multinasional jenis ini melakukan investasi di luar negeri agar tetap kompetitif baik di negara asal maupun di luar negeri. Yang kelima, berdasarkan jalur evolusi suatu perusahaan multinasional, pendekatan evolusional dalam melakukan ekspansi ke luar negeri adalah suatu tanggapan untuk meminimumkan resiko dalam lingkungan asing yang meliputi ketidakpastian. Motif yang mendasari penanaman model asing. Yang pertama, motif strategis, meliputi pencarian terhadap pasar, bahan baku, efisiensi produksi, pengetahuan, dan keamanan politik. Yang kedua, motif perilaku, yaitu merupakan pengaruh lingkungan eksternal dan dari dalam organisasi didasarkan pada pertimbangan pribadi, kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Yang ketiga, motif ekonomi, merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dari saham perusahaan. Manfaat dan peran modal asing langsung. Yang pertama, menghadirkan sumber-sumber permintaan baru. Sebuah perusahaan kadang-kadang dianggap mencapai suatu tahap pertumbuhan maksimal di negara asal. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat permintaan pasar yang sudah mencapai titik jenuh atau hal-hal lain seperti tingkat persaingan yang tinggi terhadap produk perusahaan sehingga perusahaan perlu mencari solusi baru untuk meningkatkan pasar produknya. Memungkinkan multinational company atau MNC mengeksplorasi pasar-pasar di mana laba superior dimungkinkan. Apabila perusahaan-perusahaan dalam negeri mampu mendapatkan laba dalam pasar-pasar tertentu, maka perusahaan MNC akan mengambil keuntungan dari pasar tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan MNC memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik daripada perusahaan pesaing domestik lainnya. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi semua perusahaan domestik untuk melakukan efisiensi. Dalam hal ini, perusahaan MNC berpotensi mengeksplorasi pasar-pasar di mana laba superior dimungkinkan. Memungkinkan MNC untuk mengambil manfaat penuh dari skala ekonomis. Perusahaan yang berupaya menjual produk utamanya di dalam pasar-pasar baru bisa menaikkan laba dan kekayaan pemegang sahamnya melalui skala ekonomis, yaitu biaya tata per unit yang lebih rendah yang muncul karena meningkatnya volume produksi. Motif seperti ini sangat dimungkinkan di mana perusahaan kecil melakukan penggabungan dengan perusahaan besar untuk meningkatkan kemampuan produksi yang pada akhirnya akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Memungkinkan MNC untuk memanfaatkan faktor produksi luar negeri, biaya tenaga kerja, dan tanah sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Perusahaan-perusahaan multinasional bisa membentuk produksi di lokasi-lokasi yang memberikan harga yang lebih rendah karena pasar tidak sempurna, seperti informasi pasar tidak sempurna, biaya transaksi relokasi, hambatan masuk ke dalam industri, dan sebagainya, maka biaya dari negara tertentu tidak selalu sama antar negara. Jadi adalah sangat penting perusahaan multinasional untuk melakukan survei pasar untuk menentukan apakah mereka dapat mengambil keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah. MNC untuk menggunakan bahan baku luar negeri. Karena adanya biaya transportasi, sebuah perusahaan berupaya meminimalkan biaya transportasi dengan cara-cara yang dapat menguntungkan perusahaannya. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan transportasi adalah bahwa produksi perusahaan seringkali diperuntukkan bagi tujuan ekspor ke luar negeri tempat asal perusahaan mendapatkan sumber bahan baku. Dalam situasi ancaman ini, solusi yang baik adalah membangun fasilitas produksi di negara di mana bahan baku tersedia. Mungkinkan MNC untuk memanfaatkan teknologi luar negeri. Semakin banyak korporasi yang mendirikan perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain yang telah ada di luar negeri agar bisa mempelajari teknologi dari negara-negara yang dimaksud. Teknologi ini akan digunakan untuk memperbaiki proses produksi pada semua anak perusahaan mereka di seluruh dunia. Memungkinkan MNC untuk mengeksplorasi keunggulan-keunggulan monopolistik. Sebuah perusahaan yang berhasil dalam riset dan pengembangan teknologi akan memiliki keunggulan-keunggulan dalam mengelola produk-produk perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan lain tidak akan memilikinya. Teknologi mencerminkan proses produksi, pemasaran, atau pembiayaan yang lebih efisien. Sejauh perusahaan memiliki keunggulan di atas pesaing-pesaingnya, perusahaan semestinya mampu mengambil keuntungan dari pasar internasional. Menjadi cara bagi MNC untuk bereaksi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika nilai dari suatu valuta asing dianggap terlalu rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan investasi asing langsung di negara tersebut karena pengeluaran
investasi awal akan relatif rendah. Jadi cara bagi MNC untuk bereaksi terhadap restriksi perdagangan. Sebuah MNC sering menggunakan FDI sebagai strategi defensi, bukan agresif dalam memenangkan restriksi perdagangan antar negara. Menjadi cara bagi MNC untuk melakukan diversifikasi internasional dengan mendiversifikasi penjualan atau bahkan memproduksi ke berbagai negara. Sebuah perusahaan dapat menciptakan arus kas neto yang lebih stabil, jadi kemungkinan timbulnya masalah-masalah likuiditas menjadi rendah. Selain itu, perusahaan bisa mendapatkan cost of capital yang lebih rendah karena pemegangan saham dan kreditor akan menganggap resiko yang dimiliki MNC rendah karena stabilnya arus kas.